muqaddimah fiqhiyahnya kita baca kitab Taqrib atau kitab Mukhtasar Abi Suja. Kita sudah sampai kepada bab baru ini, faslun fil i'tikafi. Tentang i'tikaf. I'tikaf artinya diam secara bahasa. Kalau maksud i'tikaf secara istilah adalah diam di dalam masjid dengan niat tertentu. Diam di dalam masjid dengan niat tertentu. I'tikaf adalah sunnah. Wal i'tikafu kata Imam Abu Suja rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharain amin. Beliau mengatakan wal i'tikafu, dan i'tikaf itu adalah sunnah mustahabbatun yang sangat disenangi oleh Allah. Sunnah maksudnya. Di setiap waktu. Akan tapi di sana ada waktu-waktu yang lebih dianjurkan untuk beriktikaf, yaitu di bulan Ramadan. Lebih khusus lagi nanti di 10 akhir bulan Ramadan. Lebih khusus lagi di hari-hari ganjilnya di 10 akhir bulan Ramadan. Akan tapi secara umum iktikaf adalah dianjurkan, disunnahkan, dan tidak akan berubah menjadi wajib kecuali dia bernazar. Kalau dia nazar untuk iktikaf, maka dia harus memenuhi nazarnya, maka iktikaf menjadi wajib. Dan iktikaf di dalam madhab kita Imam Syafi'i adalah mudah. Diam sejenak di dalam masjid sudah mendapatkan pahala iktikaf. Di tempat yang disebut masjid, biarpun tidak digunakan untuk sholat Jumat. Di sana ada madhab yang mensyaratkan di dalam iktikaf harus ada puasanya. Dan harus ada sehari semalam. Minimal. Dan harus ada di masjid yang digunakan untuk bersolat Jumat. Ada. Tapi kami hadirkan di sini sesuai dengan yang kita baca kitabnya Imam Abi Suja, kitab madhab Imam Syafi'i, madhab kita. Dan ini adalah sangat mudah, peluang besar bagi kita untuk mendapatkan pahala iktikaf. Karena iktikaf menurut madhab kita Imam Syafi'i, termasuk yang ditulis oleh Abu Suja di sini adalah, biarpun kita duduk sesaat sebentar, sekedar kadar kita mengucapkan kalimat subhanallah atau tumakninah, itu sudah bisa dianggap iktikaf. Duduk sebentar, niat iktikaf, berdiri, dapat pahala. Jadi seperti itu dalam madhab kita Imam Syafi'i. Akan tapi yang jadi masalah di dalam madhab kita Imam Syafi'i adalah, ini masalah besar menjadikan tidak ada nilainya iktikaf itu. Masalah besar bagi kita adalah suka lupa niat saat duduk di masjid. Duduk di masjid berjam-jam nggak niat lah. Ini masalah besar ini. Lupa niat. Ayo koreksi diri sendiri. Yang biasa duduk di masjid, niat iktikaf atau tidak? Ini masalah besar bagi kita adalah lupa niat. Sebab amal tanpa niat nggak diterima. Maka niatkan. Bahkan sebagian para ulama menghimbau agar kita benar-benar sadar akan niat, malah dinadarkan biar mendapatkan pahala wajib. Sehingga kalau dia sudah punya nazar itu iktikaf. Aku nazar iktikaf muddata iqamati fi hadzal masjid, sepanjang aku tinggal di dalam masjid. Maka di saat masuk dia niat iktikaf karena mau nadarnya. Dia ingat 2 kali niat. Waktu mau masuk dia ingat dengan nazarnya. Dia bernadar, setelah masuk dia memenuhi nazarnya, mendapat pahala wajib. Intinya ingatlah, jangan sampai tidak. Duduk saja sudah dapat pahala, apalagi nanti di situ dibaringin dengan berzikir, membaca Al-Quran, sholat dan lainnya. Ada iktikaf dan di masjid. Kalau tidak masjid tidak bisa digunakan untuk iktikaf. Walahu syartani, syaratnya 2. Pertama, an-niyatu, niat. Innamal a'malu bin niyati. Segala amal perbuatan kita ini baru dianggap kalau ada niatnya.
innama likulli imri'in ma nawa, sesuai dengan niat itulah ia akan dapat. Niat iktikaf. Makanya kalau kita ingin masuk masjid itu, yuk kita dapatkan pahala yang berdobel-dobel. Mengambil air wudhu, masuk masjid. Kita akan melakukan salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid digabung sekaligus dengan salat wudhu. Karena kita habis wudhu. Kemudian kita duduk. Niat iktikaf. Allah. Pahala. Ya itu. Pertama adalah niat. Yang kedua harus ada wal-lubthu fil masjid. Harus terbukti dia sempat tinggal diam biarpun sejenak di dalam masjid untuk disebut sebagai orang beriktikaf. Kemudian wala yakhruju minal i'tikafi al-mandhuri. Nah, ini ada i'tikaf nazar sesuai dengan nazarnya. Misalnya kalau dia nazarnya adalah tidak pakai batas waktu, ya paling ringannya i'tikaf sudah memenuhi nazarnya. Misalnya aku nazar i'tikaf di masjid ini. Sudah dia masuk, duduk sejenak, keluar, sudah dianggap sebagai orang yang memenuhi nazarnya. Cuman ada orang nazar, kalau aku begini, aku nazar i'tikaf sehari semalam. Oke, maka dia harus sehari semalam. Dan berurutan, nggak boleh diputus. Atau aku i'tikaf 3 hari di situ, atau bagaimana, 2 hari. I'tikaf. I'tikaf dengan beberapa hari, bukan hanya sesaat. Jadi pakai penentuan waktu. Maka karena dia menentukan waktunya, nggak boleh diputus. Harus terus ada di masjid itu i'tikaf. Sampai waktu yang telah ia nazarkan, ia rencanakan harus terpenuhi. Dan tidak boleh keluar kecuali karena ini. Wala yakhruju minal i'tikafi, enggak boleh keluar dari i'tikafi al-mandhuri yang dinadzarkan dengan batas, dengan waktu. Karena waktunya sudah ditentukan 2 hari, 3 hari. Maka dia tidak boleh keluar illa li hajatil insani, kecuali karena hajatnya manusia. Hajat mendesak, buang air. Harus keluar dari masjid. Tidak ada makanan, kita harus ngambil makanan, kemudian balik lagi ke masjid. Seperti itu, hajat insan. Au udhrin, adanya udhur minal haidi, seorang perempuan haid, dia nazar i'tikaf seminggu. Baru 2 hari haid, maka harus keluar wajib, nggak boleh tinggal di masjid dalam keadaan haid. Setelah suci nanti disambung lagi, dilanjutkan. Maka terputus karena haid tidak dianggap merusak i'tikaf karena ada udhur. Yang merusak i'tikaf adalah kalau dia keluar tanpa udhur. Dia pengen i'tikaf sehari semalam nazarnya. Nazar sehari semalam harus dipenuhi sehari semalam. Tapi baru 6 jam dia jalan-jalan, nggak ada hajat, batal, harus mulai lagi. Dan mulai lagi dari awal, nggak dihitung sehari semalamnya. Kecuali tadi keluarnya karena hajat manusia yang mendesak, makan, buang air dan seterusnya. Kecuali haid amaradin, sakit, nggak bisa itu, sakit macam lain cerita. La yumkinul muqawma ma'ahu, sehingga tidak mungkin dia tinggal di masjid ma'ahu dengan adanya sakit. Jadi sakit yang parah. Termasuk udhur. Kayak haid, keluar nanti dilanjutkan kalau sudah sehat. Kemudian yang membatalkan yabtulu, akan batal i'tikaf ini bil waqfi, dengan hubungan suami istri. Ini jarang, ini kebayangnya bagaimana ini? Itu adalah kebayang adalah dalam i'tikaf yang nazar. Kalau i'tikaf sesaat bagaimana dia akan hubungan suami istri? I'tikaf nazar mungkin. Suami istri tinggal di itu i'tikaf. Maka akan batalkan i'tikaf kalau ada hubungan suami istri. Cuman ini kan bahasa fikih. Bahasa fikih sah tidak sah. Tapi apakah ada di alam nyata itu? Karena di saat dia berhubungan suami istri kan berarti membuat diri mereka junub. Bagaimana di dalam masjid dia berjunub? Dia melakukan kesalahan lain lagi. Cuman pembahasan fikih ya pembahasan fikih. Bahwasanya kalau ada orang suami istri berhubungan suami istri dalam keadaan i'tikaf dan dia sadar, maka
Etikafnya akan batal dan dia harus mengulang lagi. Kecuali dia lupa, nggak sadar kalau dia etikaf, sama-sama ngelindur. Hubungan suami istri lain cerita. Baik, ini adalah ringkasnya tentang etikaf. Maka himbauan kami adalah, selagi itu adalah sunnah untuk sambung hati, sambung amal kita dengan baginda Nabi, maka jangan suka lupa niat etikaf. Dan biasakan untuk bisa beretikaf. Sebagian masjid ditulis. Itu menunjukkan karena memang banyak orang lupa. Dan kelihatannya semua dari kita pun sering lupa. Nah, ini sering lupa. Oleh hari ini kita berusaha untuk tidak lupa. Kayaknya kita harus membuat aturan apa gitu masuk biar nggak lupa. Masuk harus kita niat etikaf sehingga sepanjang kita duduk di masjid tersebut kita mendapatkan pahala etikaf. Wallahu a'lam bishawab.